Sobat JSM, kali ini saya mau bicara tentang pertolongan Tuhan. Apakah saudara sedang butuh pertolongan? Mungkin ada di antara saudara yang butuh pertolongan dari Tuhan supaya sakit penyakit saudara bisa sembuh. Mungkin ada di antara saudara yang butuh pertolongan supaya saudara bisa membayar uang sekolah untuk anak-anak saudara. Mungkin ada di antara saudara yang bahkan butuh pertolongan karena kontrak rumah saudara hampir habis dan itu harus dibaharui. Anda nggak punya dananya, Anda butuh pertolongan. Mungkin ada juga di antara saudara yang butuh pertolongan supaya pernikahan saudara yang sudah di ujung tanduk. Sebenarnya secara manusia, teman-teman saudara pun berpendapat bahwa itu sudah kayak tidak tertolong, sudah hopeless, gak ada harapan. Nah, di saat semua itu saudara alami di dalam kehidupan saudara, pertanyaannya, dari mana datang pertolongan saudara? Atau lebih tepatnya, kemana saudara berlari untuk mencari pertolongan? Saya mau ngomong sama saudara begini, sebagian orang kalau berpikir seperti itu, langsung yang muncul di benaknya adalah bank. Oh iya, saya mau hutang bank supaya saya bisa KPR, supaya saya bisa merestrukturisasi hutang saya, supaya saya bisa untuk membayar kebutuhan-kebutuhan ini. Sebagian langsung berpikir tentang orang tua. Mungkin saudara punya orang tua yang cukup mampu. Sehingga saudara berpikir kalau orang tua saudara mau menolong saudara, Anda selesai masalahnya. Ya, mungkin ada di antara saudara yang berpikir, ya, teman saudara yang itu, teman saudara yang punya jabatan itu, yang bisa ngasih rekomendasi, yang bisa membuka jalan bagi saudara. Saya mau ngomong begini, ya, berusaha itu baik, ya, berjuang itu harus. Tapi kalau ada satu pribadi yang sanggup menolong saudara, lebih dari manusia manapun, lebih dari apapun dan siapapun, hanya Tuhan penolong sejati kita. Tuhan itu sumber pertolongan di dalam hidup kita. Dia bisa pakai orang tua saudara. Tentunya dia bisa pakai teman saudara atau pejabat atau siapa saja. Tuhan juga bisa pakai apa saja, kondisi apa saja untuk menolong saudara. Tapi semuanya itu cuma channel-channel, saluran-saluran, alat-alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan pertolongannya dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara jadikan Tuhan sumber pertolongan, Anda tidak pernah kekurangan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Nah, saya ingin bacakan Mazmur 121, ya, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ditulis begini, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kita sebagai manusia, kita juga cari. Ya, kalau kita punya masalah, kita cari jalan keluarnya gimana? Siapa yang bisa menolong kita? Ya, ini yang dikatakan pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Mungkin saudara itu yang ada di benak Anda. Dari mana pertolongan saya? Ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow. Pemazmur di saat dia membutuhkan pertolongan, dia ambil keputusan. Dia deklarasikan bahwa Tuhan itu sumber pertolongannya. Pertolongannya datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya mau ngomong sama saudara, jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Seberapapun kayanya keluarga saudara, orang tua saudara, seberapapun hebatnya teman saudara, seberapapun skillfulnya saudara sendiri, ya, saya mau ngomong sama saudara, tetap ambil keputusan, jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara, jadikan dia pengharapan saudara. Alkitab ngomong bahwa pengharapan akan Allah tidak mengecewakan.
Saya mau ngomong sama saudara, kalau saudara berharap sama manusia, manusia akan mengecewakan saudara. Kalau saudara berharap kepada kepandaian saudara sendiri, koneksi saudara, uang mungkin, jabatan, kekuasaan, ya mungkin sesekali itu bisa menolong saudara. Tapi pada akhirnya engkau akan dikecewakan. Tapi kalau saudara taruh pengharapan saudara akan pertolongan Tuhan, pengharapan Allah tidak akan mengecewakan. Saya alami itu di dalam hidup saya. Ya dulu kalau saya punya masalah, ya saya sering berpikir dengan pikiran manusia. Oh, orang itu bisa menolong saya. Oh, dia bisa memberikan jalan keluar. Oh, dia bisa memberikan pinjaman. Oh, ini, oh itu. Tapi saya perlu ngomong sama saudara. Kalau kita datang sama manusia, kita bisa ditolak loh. Dan kalau kita taruh pengharapan kita sama mereka, kita bisa kecewa loh. Manusia mengecewakan. Situasi, kondisi mengecewakan. Mereka mau menolong pun terbatas. Kalau Anda sakit, saudara mengandalkan dokter, saudara mengandalkan medis. Ada berapa banyak sakit penyakit yang medis nggak bisa mengobati. Saudaraku, jadi kalau kita berharap sama apapun atau siapapun, kita dikecewakan. Hanya pengharapan akan Allah tidak pernah mengecewakan. Waktu saya belajar berharap sama Tuhan, saya bersaksi sama saudara. Tuhan sanggup memerintahkan siapa saja. Tuhan sanggup pakai apa saja untuk menolong saya. Dan ketika Tuhan menolong, itu akan membuat kita terkagum-kagum. Wow, itu out of the box, itu di luar pemikiran kita. Di luar yang kita duga dan harapkan. Pertolongan Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih spektakuler dan ajaib. Bukankah itu nama Tuhan yang kita sembah? Dia ajaib. Jadi kalau saudara jadikan Tuhan sumber pertolonganmu, engkau akan menikmati keajaiban demi keajaiban. Ya, orang-orang bisa diperintahkan sama Tuhan untuk menolong sama saudara. Ya, apa saja Tuhan akan pakai untuk membuka jalan, untuk membawa saudara mengalami breakthrough ke next level dalam hidup saudara. Makanya jadikan Tuhan sumber pertolongan dalam hidupmu. Mari kita lihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita kalau kita jadikan Tuhan sumber pertolongan kita. Yang paling kita percaya, yang paling kita harapkan. Ya, ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Anda yang mungkin saat ini sedang goyah, Alkitab ngomong bahwa ia takkan membiarkan kakimu goyah. Jadi kalau pekerjaan saudara sedang goyah, karena mungkin ini krisis, resesi, ya, anginnya badainya kenceng, mungkin banyak orang sempat goyah. Tapi kalau Anda jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara, semua yang sempat goyah dalam hidupmu dikokohkan kembali. Saya deklarasikan itu. Keuangan Anda yang sempat goyah dikokohkan kembali. Pernikahan keluarga saudara yang sempat goyah dikuatkan kembali. Apapun itu yang sempat goyah dalam hidup saudara, Tuhan sendiri yang akan mengokohkan, memantapkan, menguatkan saudara. Tuhan yang akan jadi penjaga saudara. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, dia nggak pernah tertidur. Kalau manusia butuh tidur, tapi Tuhan nggak perlu tidur. Artinya manusia itu terbatas. Tuhan yang saudara sembah tidak terbatas. Kalau yang tidak terbatas itu yang menjaga, itu yang menolong saudara. Anda aman, Anda bisa rileks. Anda bisa damai, Anda bisa tenang karena yang menolong saudara itu tidak terbatas. Itu berkuasa, yang baginya tidak ada yang mustahil. Jadi hati kita damai, dunia mau gonjang-ganjing kah, pandemi, resesi, krisis kah, karena saya tahu Tuhan sumber pertolongan dalam hidup saya nggak gelisah, saya nggak takut, hati saya damai, saya rileks. Ya, mau di lockdown, mau PSBB, mau ngalami ini itu dan lain sebagainya. Saya jujur ngomong sama saudara dari hati saya.
Saya merasa peace. Saya merasa damai di hati saya, tenang di hati saya. Saya tahu Tuhan yang menolong saya. Dan saya juga tahu Tuhan yang sama akan menolong saudara. Ada anak-anak rohani saya, saudara sobat CSM, saudara jemaat keluarga Allah, Tuhan yang tolong. Dalam kesusahanmu, Tuhan yang tolong. Ada yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan yang sembuhkan. Ada yang butuh Tuhan menjamah pernikahan dan keluarga saudara yang mungkin sedang kacau balau, morat-marit keadaannya, gak ada harapan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah hatimu, jamah hati pasanganmu. Dan kalau Tuhan yang tolong, saya ngomong sama saudara, itu selesai sendiri. Saya sudah menyaksikan berulang kali situasi yang begitu rumit, begitu susah. Tapi begitu Tuhan tolong, selesainya gampang. Kita kalau manusia mikirin pusing, gak ada jalan keluar, ruwet. Tapi kalau Tuhan yang tolong, selesai. Begitu saja, just like that. Seperti itu yang Tuhan yang kita sembah. Seperti itu pribadi yang mau tolong saudara. Ambil komitmen saudaraku. Waktu Anda terdesak, jangan langsung larinya sama manusia. Seolah-olah saudara nggak punya Tuhan. Hari ini ambil komitmen. Utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Sembah Dia. Ya, saudara percayai Dia. Arahkan pikiran dan hati saudara hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tentunya Tuhan akan pakai manusia. Tuhan pakai situasi, kondisi, macam-macam. Cara Tuhan tuh 1001. Tidak terbatas. Tapi yang utama hati kita tertujunya kepada Tuhan. Oke, ya saya lanjutkan pembacaan ini. Ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa artinya? Bangsa Israel mengalami penggenapan ayat ini. Waktu mereka keluar dari perbudakan Mesir dan Tuhan bawa mereka menuju ke tanah perjanjian, masih ingat gak saudara? Ya, mereka dipimpin kalau siang hari ada tiang awan yang membawa keteduhan bagi mereka. Sehingga matahari tidak menyakiti mereka. Coba Anda bayangkan ya, kalau Anda di padang gurun yang benar-benar gersang dan panas teriknya sangat menyengat. Ya, orang yang berlama-lama berjam-jam dalam keadaan yang seperti itu bisa celaka, bisa kehausan, bisa mati, bisa kepayahan. Tapi karena ada tiang awan Tuhan yang membawa keteduhan, maka matahari tidak diizinkan menyakiti mereka. Demikian juga di malam hari, Alkitab mencatat ada tiang api yang memimpin bangsa Israel. Tiang api yang membawa kehangatan. Oke, sehingga di padang gurun itu kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa, itu bisa celaka juga. Tapi karena ada tiang awan yang membawa kehangatan, bulan tidak menyakiti mereka, malam dingin tidak menyakiti mereka. Karena ada penjagaan Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dinikmati bangsa Israel juga dimanifestasikan dalam hidup saudara. Karena kalau ada pertolongan Tuhan, Anda berjalan melalui api, Alkitab ngomong tidak dihanguskan. Kita berjalan melalui air, tidak dihanyutkan. Kenapa? Ada pertolongan Tuhan. Jadi api apapun yang sedang Anda lalui, banjir air apapun yang sedang Anda hadapi, ya, saya mau ngomong sama saudara, Anda tidak akan dihanguskan, Anda tidak akan dihanyutkan, tapi Tuhan akan meluputkan saudara, Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Tuhan yang tolong saudara. Oke, ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow. Tuhan menjaga nyawa kita dari segala kecelakaan. Saya mau bersaksi ya. Dalam hidup saya 2 kali Tuhan luputkan saya dari kecelakaan maut. Dan itu kejadiannya sama persis. Kedua-duanya itu mirip sekali. Yang pertama waktu saya masih studi di Amerika, sekolah Alkitab di sana. Ya, yang kedua waktu saya sudah di Indonesia dan waktu itu saya naik mobil sendiri dalam perjalanan dari Solo menuju ke Jogja. Karena pada waktu itu ya saya masih tinggal di Jogja dan saya mengembalakan gereja kita yang di Jogja. Ya, jadi saya bolak-balik. Oke. Nah, saudaraku, 2 kejadian itu mirip sekali. Saya sedang mengemudi mobil. Terus kemudian baik-baik saja mengemudinya, tiba-tiba ada mobil yang nyelip saya. Dan itu sangat mepet sekali sampai saya kehilangan keseimbangan. Ya, karena saya menghindari jangan sampai kecelakaan, jangan sampai nabrak ya. Saya malah justru kehilangan keseimbangan. Akibatnya mobil itu out of control ya. Mobil itu dari yang tadinya ada di jalur paling kiri ya, itu bisa muter saudaraku sampai menabrak pembatas jalannya. Itu 2 kejadian sama, sangat mirip. Secara manusia saya sudah ngerti pada waktu itu. Wah, habis sudah ini. Secara manusia itu boleh dikatakan itu sesuatu yang bisa mendatangkan maut. Ya, tapi yang luar biasa saudaraku. Walaupun itu benar-benar bahaya dan itu saya bisa ditabrak dengan mobil dan saya bisa celaka. Tapi perlindungan Tuhan sempurna. Ya, saya selamat. Saya tidak mengalami apapun. Mobil cuma lecet sedikit. Ya, tapi oke semuanya. Saya diluputkan, saya diselamatkan terhadap segala kecelakaan. Saya tahu hanya tangan Tuhan yang sanggup menyelamatkan saya. Jadi kalau saya bisa ada sekarang pun, saya tahu sebenarnya ini hanya kesempatan ekstra yang Tuhan berikan. Karena tanpa pertolongan Tuhan saya sudah habis. Saya sudah gak ada. Ya, tapi karena pertolongan Tuhan saya masih ada. Saya masih bisa selamat. Saya masih bisa hidup sampai hari ini. Saya masih bisa melayani Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya saya bisa dengan mantap ngomong sama saudara. Jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Maka bahaya apapun, kecelakaan apapun, termasuk kondisi seperti sekarang, pandemi, resesi, krisis, atau apapun masalah kesukaran yang Anda hadapi, saya mau yakinkan saudara, Tuhan sanggup tolong Anda. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan lemah iman saudara, bangkitkan pengharapan saudara kepada Tuhan Allah yang hidup karena Dia sanggup menolong saudara. Jadi kalau saat ini saudara butuh pertolongan Tuhan, saya mau doa bagi saudara. Mari tutup mata saudara, arahkan 2 tangan saudara seperti ini, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Seperti Engkau sudah menolong aku, Engkau juga sanggup menolong anak-anak-Mu yang percaya. Saat ini saudaraku ambil keputusan. Jadikan Yesus sumber pertolongan saudara. Jadikan Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat itu penolong, sumber pertolongan. Jadikan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara. Ambil keputusan dan katakan sama Tuhan, Tuhan mulai saat ini, bukan manusia sumber pertolonganku, bukan apapun, bukan siapapun, hanya Yesus sumber pertolongan, juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Saat ini saya deklarasikan di dalam nama Yesus, semua yang goyah dalam hidup saudara dikokohkan kembali.
Semua yang sudah di ujung tanduk harusnya habis. Tapi Tuhan luputkan saudara. Tuhan selamatkan saudara dari penyakit yang membawa maut itu. Tuhan selamatkan saudara. Dari belenggu hutang yang harusnya menghancurkan keuangan saudara. Pekerjaan saudara. Tapi Tuhan yang tolong. Tuhan yang selamatkan. Dan pertolongan mujizat Tuhan dinyatakan. Dalam hidup saudara terjadi pertolongan yang ajaib, pertolongan yang tidak masuk akal, yang melampaui pemikiran dan pengharapan kita sebagai manusia. Tuhan kerjakan, terima itu dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup saudara. Amin, amin. Oke, saudara sudah ditolong Tuhan. Pertolongan itu sedang Tuhan kerjakan. Karena itu saudara perlu bersaksi. Anda pasti punya teman, Anda pasti punya kenalan yang juga butuh pertolongan. Saudara sharekan link ini supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan ini, pesan ini. Dan mereka dibangkitkan imannya, mereka juga bisa mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Oke, kita ditolong Tuhan untuk menolong orang-orang yang di sekeliling kita. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati saudara.